Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 737. Aula misi adalah bangunan bundar yang luas, ramai dengan aktivitas. Ratusan cakram giok besar melayang di udara, menampilkan berbagai informasi misi. Para kultivator terus datang dan pergi, menerima, menyerahkan, dan mengeluarkan misi, menciptakan suasana yang ramai. Dev dengan cepat menemukan area tempat pavilion api bumi mengeluarkan misi. Cakram giok di sana berwarna merah tua. Tidak banyak tugas, tetapi masing-masing menawarkan hadiah yang sangat besar. Setiap tugas ditandai, sangat berbahaya. Tugas-tugas ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, kata Raja Iblis Awan Merah, menggelengkan kepalanya setelah meninjau daftar tersebut. Selain itu, risikonya terlalu besar. Dev juga mengerutkan kening. Kualifikasi untuk ujian api bumi membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Berdasarkan kesulitan dan hadiah dari tugas-tugas ini, setidaknya 2 atau 3 tugas yang sangat berbahaya perlu diselesaikan. Waktu yang tersedia tidak cukup. Sepertinya metode konvensional tidak akan berhasil. Dev bergumam. Kita perlu memikirkan cara lain. Tepat saat ini, ia mendengar obrolan beberapa kultivator di dekatnya. Kau sudah dengar? Tetua Hati Api dari Pavilion Api Bumi memimpin tim ke Ngarai Api Merah untuk mengumpulkan rumput roh api dan sedang merekrut penjaga sementara. Apa? Rumput roh api? Itu bahan utama untuk memurnikan pil hati api. Rumput itu hanya tumbuh jauh di dalam Ngarai Api Merah, dijaga oleh naga api. Tetua Hati Api sendiri yang memimpin ekspedisi kali ini, jadi permintaannya pasti sangat tinggi. Apa hadiahnya? Konon hadiahnya cukup bagus. Penjaga yang menyelesaikan misi tidak hanya akan menerima sejumlah besar batu roh, tetapi juga akan mendapatkan diskon untuk pembelian pil dan artefak magis Pavilion Api Bumi di masa mendatang. Jika mereka berkinerja sangat baik, mereka bahkan mungkin menarik perhatian Tetua Hati Api dan direkrut ke Pavilion Api Bumi. Oke, lalu tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar. Tetua Hati Api adalah salah satu dari 3 alkemis hebat Pavilion Api Bumi. Mengikutinya adalah kesempatan langka. Beberapa kultivator bergegas menuju area perekrutan di sisi lain aula. Mata Dev berbinar. Tetua Hati Api? Seorang alkemis dari Pavilion Api Bumi? Memimpin tim untuk mengumpulkan rumput roh api. Ini mungkin sebuah kesempatan. Jika dia bisa menyusup ke tim ini dan berkinerja luar biasa selama misi, dia mungkin langsung mendapatkan dukungan Tetua Hati Api, sehingga memenuhi syarat untuk ujian api bumi, atau bahkan mendapatkan petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi. Mari kita lihat, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya tiba di area perekrutan, di mana puluhan kultivator telah berkumpul. Semuanya setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa abadi surgawi. Di atas platform kayu darurat di depan, seorang pelayan dari Pavilion Api Bumi sedang menjelaskan persyaratan perekrutan. Misi pengawalan ini akan berlangsung selama 7 hari, dengan tujuan Ngarai Api Merah. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga dan membantu pengumpulan sumber daya. Tingkat kultivasi minimal alam dewa abadi surgawi tingkat 5. Hadiahnya adalah 5.000 batu roh tingkat tinggi per orang, dengan bonus tambahan untuk keberhasilan penyelesaian misi. Pelamar harus lulus ujian sederhana, tempat terbatas, hanya 10 orang pertama yang akan diterima. Syaratnya tidak berat, dan hadiahnya masuk akal. Yang lebih penting, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendekati para petinggi Pavilion Api Bumi. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan keduanya memutuskan untuk mendaftar. Ujiannya sederhana, hanya menunjukkan kultivasi dan kemampuan menyerang dan bertahan. Namun, ketika dia sampai di area ujian untuk mendaftar, seorang diakon muda Pavilion Api Bumi yang bertanggung jawab atas pendaftaran meliriknya. Alisnya langsung mengerut. Rekan Taois, apakah Anda yakin ingin mendaftar? Nada bicara diakon muda itu jelas mencurigakan. Misi pengawalan ini membutuhkan tingkat kultivasi minimal alam dewa abadi surgawi tingkat 5. Kau, sepertinya kurang memenuhi syarat. Dev saat ini hanya berada di alam dewa abadi surgawi tingkat 1, sama sekali tidak memenuhi syarat. Kata-katanya segera menarik perhatian para pelamar lain di sekitarnya. Puluhan tatapan tertuju pada Dev. Ketika mereka merasakan auranya sebagai dewa abadi surgawi tingkat 1, banyak yang menunjukkan rasa jijik dan ejekan yang tak terselubung. Seorang dewa abadi surgawi tingkat 1 ingin ikut bersenang-senang?
Bukankah itu sama saja mencari kematian? Tempat macam apa ngarai api merah itu? Tempat tinggal naga api. Bahkan Dewa Abadi Surgawi tingkat 6 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa lolos tanpa cedera. Apa yang dilakukan kultivator tingkat 1 di sana? Menjadi santapan naga api? Hahaha, lawak kau Dek. Kurasa dia orang temperamen dari kota kecil yang menganggap tugas jaga di pavilion api bumi adalah pekerjaan mudah. Sek. Cek, kau sombong sekali, bocah. Hehehe. Bocah tengil yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Diskusi berlangsung naik turun, nadanya penuh sarkasme. Di mata para kultivator ini, setidaknya Dewa Abadi Surgawi tingkat 5, Dewa Abadi Surgawi tingkat 1 tidak berbeda dengan semut lemah. Raja Iblis Awan Merah berdiri di belakang Dev, ekspresinya sedikit muram, tetapi Dev memberi isyarat dengan matanya agar dia tetap tenang. Dev tetap tenang dan berkata kepada diakon muda itu, meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, aku yakin aku memiliki beberapa teknik perlindungan yang mungkin berguna. Karena aku di sini, bolehkah aku mencobanya? Diakon muda itu ragu-ragu, hendak berbicara, ketika sebuah suara kasar menyela. Apa? Mencoba? Bocah, menurutmu tempat ini apa? Bermain rumah-rumahan? Yang berbicara itu adalah seorang pria kekar, setinggi 9 kaki dengan wajah penuh bekas luka, membawa 2 kapak sebesar roda gerobak di punggungnya. Auranya berada di puncak peringkat ke-6 alam Dewa Abadi Surgawi. Ia berjalan menghampiri Dev, menatapnya dengan angkuh, dan mencibir. Bocah, misi penjagaan adalah untuk mempertaruhkan nyawa, bukan untuk pemula sepertimu yang hanya untuk memperluas wawasanmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dan jangan menunda pendaftaran kultivator sejati kami. Hahaha. Tawa meledak di sekitar mereka. Dev mendongak ke arah pria kekar itu, nadanya masih tenang. Rekan Taois, ujiannya bahkan belum dimulai, bagaimana kau bisa begitu yakin aku tidak berguna? Ha! Apakah aku perlu yakin? Hahaha. Pria kekar itu sepertinya mendengar lelucon. Dengan tingkat kultivasimu, aku bisa menghancurkan 10 orang sepertimu hanya dengan 1 jari. Bocah semprol, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pergilah. Kata-katanya terhenti seketika. Karena Dev tiba-tiba bergerak. Bukan serangan, bukan pertahanan, ia hanya melangkah maju. Namun pada saat ini, jejak aura Dev terpancar. Itu bukan Dewa Abadi tingkat 5, juga bukan tingkat 6. Itu adalah aura yang tak terlukiskan, tak terbatas, seolah-olah meliputi segala sesuatu namun melampauinya. Meskipun hanya sesaat, pria kekar yang paling dekat dengan Dev merasa seolah-olah ia seketika berada dalam kekacauan tanpa akhir. Semua hukum di sekitarnya gemetar dan tunduk. Energi spiritual yang bergejolak di dalam dirinya tiba-tiba menjadi stagnan dan tidak aktif, seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Seolah-olah ia seketika berada dalam kekacauan tanpa akhir, semua hukum di sekitarnya gemetar dan tunduk. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Ia terhuyung mundur 3 langkah, keringat dingin langsung mengucur di dahinya, matanya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpastian saat ia menatap Dev. Tawa-tawa di sekitarnya juga tiba-tiba berhenti. Para kultivator yang sebelumnya mengejek Dev kini merasakan kegelisahan yang aneh. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, reaksi pria kekar itu dan aura aneh yang sesaat itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kultivator muda ini, yang tampaknya baru berada di peringkat pertama alam Dewa Abadi Surgawi, mungkin bukanlah orang yang sederhana. Diakon muda itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, memeriksa Dev lagi, sikapnya menjadi jauh lebih hati-hati. Rekan Taois, karena Anda bersikeras, silakan ikut serta dalam ujian. Ujian ini terdiri dari 3 bagian, penilaian tingkat kultivasi, ujian serangan, dan ujian pertahanan. Silakan ikuti saya. Dev mengangguk dan mengikuti Diakon ke area ujian. Bagian pertama adalah penilaian tingkat kultivasi. Sebuah kristal penguji roh diletakkan di atas platform ujian. Kultivator meletakkan tangannya di atasnya, menyalurkan kekuatan abadi mereka. Kristal itu akan menampilkan perkiraan tingkat kultivasi berdasarkan kualitas dan kuantitas kekuatan abadi. Beberapa kultivator ada yang sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka atau menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan aura mereka. Jika seseorang menilai kultivasi hanya mengandalkan aura untuk menentukan tingkat kultivasi orang lain, akan ada kesalahan. Ini akan dianggap curang,
tetapi tidak mungkin untuk berbuat curang di depan kristal penguji roh ini. Kristal-kristal saat peserta ujian sebelumnya sebagian besar menyala dengan cahaya merah, oranye, dan kuning, yang masing-masing sesuai dengan peringkat kelima, keenam, dan ketujuh dari alam dewa abadi surgawi. Ketika tiba giliran Dev, ia meletakkan tangannya di atas kristal dan perlahan menyalurkan kekuatan abadi kekacauan miliknya ke dalamnya. Kristal itu pertama kali memancarkan cahaya putih samar, yang mewakili tingkat terlemah dari alam dewa abadi surgawi, khususnya peringkat pertama. Melihat cahaya ini, mata diakon muda itu dipenuhi dengan rasa jijik. Yang lain juga mulai menunjuk dengan jijik dan berbisik. Pria kekar itu, yang sebelumnya ketakutan oleh Dev, juga matanya bersinar dengan cahaya yang ganas setelah melihat ini. Kristal penguji roh ini tidak bisa dibohongi. Tampaknya alam Dev benar-benar hanya peringkat pertama dari alam dewa abadi surgawi. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi takut padanya. Aura menakutkan tadi mungkin diciptakan menggunakan semacam artefak magis. Memikirkan hal ini, pria kekar itu ingin melangkah maju dan memberi pelajaran kepada Dev untuk melampiaskan amarahnya. Namun, tepat ketika pria bertubuh kekar itu hendak melangkah maju, kristal penguji roh berubah. Cahaya putih mulai bergeser, berubah menjadi abu-abu, dan kemudian di dalam warna abu-abu itu, 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, muncul. Ketujuh warna ini berputar dan akhirnya saling terkait menjadi rona abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Hah, ini, apa yang terjadi? Diakon muda itu terkejut. Ia telah memimpin ujian selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat kristal penguji roh bereaksi seperti ini. Kerumunan di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri, kebingungan. Mata pria bertubuh kekar itu melebar karena terkejut, langkahnya terhenti. Dev mengerti. Kekuatan abadi yang kacau meliputi segala sesuatu, belum lagi aura jahat, kekuatan naga dewa, kekuatan tiga ras, dan kekuatan berbagai api tertinggi di dalam tubuh Dev. Campuran kekuatan itu mencegah kristal penguji spiritual menentukan tingkat kultivasinya secara akurat, sehingga terjadilah reaksi abnormal ini. Oh, kristalnya mungkin bermasalah, kata Dev dengan tenang. Mengapa kita tidak melanjutkan ke ujian berikutnya? Diakon muda itu ragu-ragu, melirik seorang pria tua yang tidak jauh darinya yang telah menutup matanya dalam meditasi. Ini adalah seorang tetua hati api dikirim oleh Pavilion Api Bumi untuk mengawasi perekrutan. Pria tua itu membuka matanya, menatap Dev dalam-dalam, dan perlahan mengangguk. Lanjutkan. Ujian kedua, ujian serangan. 3 pilar uji coba yang dibuat khusus berdiri di area pengujian, yang masing-masing sesuai dengan kekuatan pertahanan tingkat kelima, keenam, dan ketujuh dari alam dewa abadi surgawi. Para kultivator perlu melancarkan serangan mereka dari jarak 10 sang, dan kekuatan serangan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan pada pilar uji coba. Sebagian besar kultivator yang telah lulus sebelumnya hanya mampu meninggalkan bekas yang kecil pada pilar ujian tingkat 5, dan beberapa kultivator tingkat 6 mampu meninggalkan bekas yang dangkal pada pilar ujian tingkat 6. Sedangkan untuk pilar ujian tingkat 7, belum ada yang mampu menggesernya. Dev berjalan ke posisi ujian, tidak mengeluarkan pedang pembunuh naganya, tetapi malah membentuk-bentuk pedang dengan jari-jarinya, dan menuju pilar ujian tingkat 6 di tengah dari kejauhan. Aura pedang abu-abu yang kabur melesat keluar dari ujung jarinya, senyap dan tidak terlalu cepat. Hah, hanya itu? Seseorang bergumam pelan, lemah dan lemah sekali cok, bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan. Sebelum kata-kata itu selesai, aura pedang abu-abu itu telah mendarat ringan di pilar ujian tingkat 6. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak ada dentingan logam yang memekakan telinga. Hanya suara, desir, yang lembut, seperti batang besi panas yang menembus salju. Di bawah tatapan tercengang semua orang, pilar pengujian, yang cukup kuat untuk menahan serangan penuh dari Dewa Abadi Surgawi tingkat 6, dengan mudah ditembus oleh energi pedang abu-abu. Meninggalkan lubang seukuran ibu jari, halus seperti cermin, benar-benar transparan. Lebih aneh lagi, material di sekitar lubang itu tidak hancur secara brutal, melainkan tampak telah lenyap dari muka bumi oleh suatu kekuatan. Seluruh arena menjadi hening. Suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Beberapa saat kemudian, desahan keheranan terdengar naik turun. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Hah, pilar pengujian tingkat 6, ditembus? Kekuatan supernatural macam apa yang dia gunakan? Aku bahkan tidak melihatnya. Energi pedang itu aneh.
Itu jelas bukan energi pedang biasa. Pria kekar yang sebelumnya paling mengejek Dev kini pucat pasi, dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Dia diam-diam bersukacita karena dia tadi tidak jadi menyerang. Jika tidak, kemungkinan besar dialah yang sekarang memiliki lubang di tubuhnya. Diakon muda itu membuka mulutnya, tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun mengawasi ujian, ia hanya pernah melihat kultivator dewa abadi terkuat sekalipun hanya meninggalkan bekas sayatan sedalam setengah inci pada pilar ujian tingkat 6. Tusukan langsung seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua pengawas itu membuka matanya lagi, tatapannya memancarkan cahaya tajam, menatap Dev dengan intens, seolah mencoba melihat menembus dirinya. Namun, Dev bertindak seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, beralih ke ujian ketiga. Ujian ketiga, ujian pertahanan. Di area ujian, terdapat 3 boneka, masing-masing mampu melancarkan serangan yang setara dengan Dewa Abadi Surgawi tingkat 5, 6, dan 7. Kultivator harus berdiri di posisi yang ditentukan, tidak menghindar atau mengelak, dan menahan 3 serangan dari boneka-boneka tersebut. Tingkat cedera akan menentukan kekuatan pertahanan mereka. Dev berjalan ke posisi ujiannya. Silakan pilih level boneka. Suara diakon muda itu kini terdengar penuh hormat. Peringkat ke-7, kurasa, kata Dev dengan tenang. Apa? Peringkat ke-7? Suara terkejut kembali terdengar di antara kerumunan. Anjay, sok keras dia. Serangan boneka peringkat ke-7 memiliki kekuatan sejati Dewa Abadi Surgawi peringkat ke-7. Bahkan kultivator Dewa Abadi Surgawi peringkat ke-7 pun tidak akan berani mengklaim mereka mampu menahan 3 pukulan tanpa terluka. Pemuda ini, yang hanya memiliki aura kultivator peringkat pertama, benar-benar berani menantang boneka peringkat ke-7? Rekam Taois, kekuatan boneka peringkat ke-7 sangat besar. Mungkin, saran diakon muda itu dengan ramah. Tidak masalah, mari kita mulai, Dev menyela. Diakon muda itu menatap tetua pengawas, yang mengangguk sedikit. Aktifkan boneka peringkat ke-7, serangan pertama, seru diakon muda itu dengan lantang. Mata boneka logam merah tua setinggi 3 zang itu menyala merah, lengan kanannya terangkat, dan cahaya merah tua yang menyilaukan mengembun di tinjunya, memancarkan aura yang membakar dan ganas. Wus. Boneka itu melayangkan pukulan, bayangan tinju merah tua itu melesat di udara, membawa gelombang kejut yang membakar, langsung menuju wajah Dev. Dev tidak menghindar atau mengelak, bahkan tidak repot-repot memadatkan cahaya abadi pelindung. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Hah, dia sudah gila? Seru seseorang dengan terkejut. Tepat ketika bayangan tinju itu hendak menyerang Dev. Dev mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terentang, dan dengan lembut mengepalkannya untuk menangkis bayangan tinju merah tua yang menakutkan itu. Puff. Seolah-olah menghancurkan gelembung. Bayangan tinju itu, yang cukup kuat untuk melukai kultivator Dewa Abadi Surgawi tingkat 6, tiba-tiba menghilang dan lenyap menjadi energi spiritual elemen api purba 3 kaki dari telapak tangan Dev, menghilang ke udara. Tangan Dev bahkan tidak bergetar sedikit pun. Ini, mata diakon muda itu hampir keluar dari rongganya. Para penonton benar-benar terpaku. Ia menahan serangan dari boneka kelas 7, tidak hanya tanpa luka tetapi juga menghancurkannya dengan begitu mudah. Apa? Monster macam apa ini? Serangan kedua. Suara diaken muda itu sedikit bergetar. Mata boneka itu bersinar lebih merah terang. Ia mengangkat kedua lengannya secara bersamaan, membenturkan tinjunya, memadatkan bola api merah tua yang berputar kencang dengan diameter sekitar 1 kaki. Retakan berderak di permukaan bola api, memancarkan energi penghancur, setidaknya 30% lebih kuat dari serangan pertama. Serang! Boneka itu mengayunkan lengannya ke depan, bola api melesat keluar, membakar udara dan menciptakan lengkungan yang terdistorsi di belakangnya. Dev masih tidak menghindar. Kali ini, ia bahkan tidak mengangkat tangan. Hanya dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh emasnya yang tak terhancurkan aktif. 2R. Bola api merah menyala menghantam membran cahaya keemasan, meledak dengan cahaya menyilaukan dan raungan yang memekakan telinga. Debu mereda. Dev berdiri tak bergerak. Membran cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya sedikit bergelombang, sama sekali tidak terluka. Bahkan tanah di bawah kakinya tidak retak sedikit pun. Semua benturan sepenuhnya diserap dan dinetralkan oleh lapisan cahaya tipis itu. Mustahil. Seseorang bergumam, seolah-olah keyakinannya telah runtuh.
Serangan ketiga. Diakon muda itu praktis meraung, benar-benar terpaku oleh pemandangan di hadapannya, tidak mampu berpikir. Mata boneka itu menyala dengan cahaya merah yang intens, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan serangkaian rune yang kompleks menyala di dadanya. Dengan panik menarik energi spiritual elemen api di sekitarnya. Wus! Sebuah pedang raksasa, seluruhnya terbuat dari api merah menyala, perlahan muncul di atas kepala boneka itu. Pedang itu sepanjang 3 zhang, bilahnya diselimuti bayangan naga merah tua, memancarkan suhu yang sangat tinggi dan aura pedang tajam yang membuat merinding. Ini adalah jurus pamungkas boneka tingkat 7, tebasan naga api. Kekuatannya setara dengan serangan penuh dari Dewa Abadi Surgawi tingkat 7 puncak. Wus! Lengan boneka itu menebas ke bawah, pedang raksasa berapi itu membawa kekuatan untuk membelah segala sesuatu di jalannya, menghantam Dev. Serangan ini menyebabkan banyak kultivator di peringkat kelima atau keenam alam Dewa Abadi Surgawi merasa sesak napas, secara naluriah mundur. Dev akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan dengan lembut menjepit pedang raksasa berapi yang turun. Sebuah jepitan. Menggunakan 2 jari untuk menjepit pedang raksasa berapi sepanjang 3 zhang. Bagi semua orang, ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, dentang. Suara dentingan logam yang tajam terdengar. Kedua jari Dev mencengkeram erat ujung pedang raksasa berapi itu. Momentum pedang raksasa itu tiba-tiba berhenti, bayangan naga merah melingkari bilahnya dan mengeluarkan raungan penuh dendam, namun tidak mampu bergerak maju sedikitpun. Dev sedikit mengencangkan jari-jarinya. Kerak. Retakan-retakan halus muncul mulai dari ujung pedang raksasa berapi itu. Retakan-retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pedang dalam sekejap mata. Hancur. Dev mengucapkan satu kata, jeger. Bersambung ke episode 738. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.